Penggunaan aplikasi Siakatku, untuk pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah pengaturan sistem ya. Nah, ini adalah langkah-langkah awalnya. Yang pertama diatur adalah logo. Jadi di menu pengaturan sistem. Nah, ini logo ini wajib diisi karena kalau tidak diisi bakal error semuanya. Nah, kemudian logo header cetak ini juga wajib diisi ya. Pokoknya semua logo ini harus diisi. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya pendataan tahun ajar. Nah, ini wajib diperhatikan juga ya. Jadi yang pertama diisi adalah tahun penmaru dan tahun akademik. Selanjutnya di pengaturan penmaru. Nah, ini harus diisi semua. NIM dan tahun ajaran. Ini tahun ajaran diketik manual ya. Misalkan tahun ajaran, misalkan saya hapus semuanya. Misalkan pendaftaran 2024 1, ini diisi bebas. Ini juga pasti sesuai, harus sesuaikan ya, harus sama ya. Ini NIM maksudnya NIM generate otomatis ya. Misalkan semester genap 2024 semester genap. Kemudian 2025 semester ganjil. Nah, jika sudah, lanjut ke pengisian tahun akademik. Tahun akademik. Nah, ini untuk formatnya juga sama seperti tadi. Kemudian di sini ada status dan penmaru. Nah, ini jika penmaru di checklist, ini berarti yang akan digunakan TA-nya adalah 2025 1. Nanti maka yang akan aktif 2025 1. Kemudian ini bisa berbeda ya antara tahun aktif dan tahun penmaru ya. Kemudian ini boleh diisi atau enggak ya. Ini boleh dikosongkan juga, nggak masalah. Tahun mulai akademik boleh dikosongkan, ini juga boleh dikosongkan. Nah, selanjutnya pengaturan sistem, pengaturan fakultas. Ini wajib diisi dan disesuaikan masing-masing fakultas ya. Prodi juga. Dan kemudian ini parameter nilai ya. Ini bebas diisi ya. Jadi bisa dinamis, misalkan A+ dan lain-lain ya. Tergantung intervalnya, interval 1, interval 2, misalkan interval misalkan A+ ya. Misalkan kita rubah intervalnya menjadi 90. Angkanya misalkan 35. Udah ada ya 35. Misalkan 3,8 ya. Misalkan A+ interval 1 90 sampai 100. Angkanya 4.00. Nanti bakal ada A+ seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengisian data mahasiswa. Nah, ini menu mahasiswa. Nah, di sini ada beberapa fitur yaitu pindah semester dan lain-lain ya. Jadi beberapa yang harus diperhatikan adalah tahun masuk dan tahun akademik serta ini ya. Ini harus valid ya. Karena kalau tidak valid, ini bakal tidak sesuai untuk pengisian data lainnya ya. Kemudian selanjutnya itu fitur generate password. Nah, setelah semua data mahasiswa itu valid, silahkan klik generate karena ini akan menggenerate otomatis antara NIM dan passwordnya. Jadi gunakan NIM dan password untuk login ke sistem Siakat. Nah, untuk passwordnya itu menggunakan NIM juga ya. Jadi misalkan login pertama kali itu NIM dan passwordnya NIM. Kemudian pindah semester. Nah, ini untuk melakukan pemindahan semester mahasiswa ya. Misalkan naik kelas gitu ya, naik apa atau naik semester ya. Jadi kita pilih misalkan sistem informasi. Ini untuk tahunnya misalkan sekarang 2024-25 genap ya. Nah, ini 2042 kita pindahkan misalkan ke 2025. Kita ketik 2025. Nah, ini 1. Ini nanti akan berubah semua menjadi ke tahun 2025 1. Nah, seperti itu. Kita pindah lagi ke 2024 2 ya. Sesuai sekarang ya, semester genap.
Kemudian ini adalah deleted mahasiswa. Ini jika mahasiswa dihapus, misalkan di sini, ini tidak akan terhapus permanen ya. Dia akan masuk ke sini dahulu. Kemudian statusnya berubah menjadi cuti. Ini kita restore ya. Nah, udah. Statusnya menjadi aktif lagi ya. Dosen. Nah, di sini kurang lebih sama seperti mahasiswa. Jadi wajib melakukan generate password ya. Jadi untuk login nanti username NIDN dan password NIDN. Nah, pastikan semua datanya valid ya. Data dosennya. Ini boleh diisi atau enggak, terserah. Kemudian yang lain-lain ini fitur-fitur basic ya. Tidak ada pengaturan yang lebih detail untuk dosen. Hanya ini saja ya, atau klik ini buat password, ini untuk generate password secara persatuan ya. Ini persatuan, kemudian kalau yang ini untuk parsial ya. Jadi generate semua data yang ada di data dosen. Untuk step selanjutnya yaitu pengisian data mata kuliah. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Data mata kuliah. Misalkan memiliki teori dan praktek. Ini harus disesuaikan dengan masing-masing ya. Kemudian SKS-nya juga wajib diisi dan semesternya. Nah, ini kode MK ini boleh sama ya. Karena kan kadang kan ada prodi lain dan prodi beberapa prodi itu mata kuliahnya sama ya, kode MK-nya. Ini boleh sama. SKS wajib diisi, semester wajib diisi. Ini untuk filter-filternya. Misalkan prodi semester 1 ya. Ini menampilkan semester 1 semua, ini bisa diekspor ke Excel. Ini tempatnya seperti ini. Ini semester ya, semua semester. Data mata kuliahnya, total SKS-nya. Yaitu penugasan dosen ya. Jadi setelah semua data terpenuhi, jadi setelah ini terpenuhi semua ya, dari nomor 1 sampai nomor 12 terpenuhi, maka selanjutnya penugasan dosen. Ini contohnya kita akan melakukan penugasan untuk semester 6 ya. Misalkan mata kuliah, pilih prodi sistem informasi, dosen misalkan semester 6, kemudian mata kuliahnya ini tahun akademik, yaitu tahun akademik aktif 2024-2025. Ini ya, genap ya, 2024. Ini genap, misalkan kelasnya A. Kemudian yang selanjutnya metodologi penelitian, misalkan semesternya juga 6, kemudian dosennya. Nah, ini sudah terinput ya, tahun ajar ini untuk semester 6 ya, untuk semester 6 ya. Sekarang kita entry KRS. Nah, ini untuk semester 6 sudah masuk, entry-nya masih 0 ya. Kemudian tahun akademiknya tahun sekarang, mata kuliahnya ini, dosennya ini, kita entry. Nah, ini otomatis memunculkan semua data mahasiswa sesuai semester 6 ini ya. Kemudian langsung kita impor angkatan, langsung otomatis masuk semua. Berarti di proses ini, proses entry KRS sudah selesai. Untuk menu selanjutnya yaitu entry nilai ya. Jadi setelah entry KRS selesai, lanjut ke entry nilai. Entry nilai. Nah, untuk roles ini bisa menggunakan akun super admin, admin dan dosen. Jadi kalau misalkan menggunakan akun dosen nanti maka sesuai masing-masing ya. Sesuai data entryan masing-masing, sesuai data penugasan masing-masing untuk list mata kuliahnya.
Misalkan kita akan mengentry nilai yang ini. Oh, ini sudah ada nilai, kita kosongkan dulu. Ini bisa entry satu persatu. Atau bisa juga entry secara manual parsial ya, upload file ini seperti ini ya. Kita download dulu templatenya. Nah, setelah terdownload dibuka. Bisa Anda gunakan Excel atau program apapun ya. Misalkan nah, ini contohnya ekspor ke Excel. Wajib formatnya Excel ya. Kemudian impor. Ini ya. Impor. Tunggu sebentar sampai proses selesai ya. Oke, sudah masuk semua. 53 data sudah berhasil diimpor ya. Kita cek. Ini misalkan dia nilai yang terendah ya. Kita log out, login sebagai mahasiswa. Kita melakukan pencetakan KRS, KHS, KPU, dan transkrip sesuai data yang di entry ya. Ini jumlah MK yang diambil berdasarkan entryan tadi pertama kali. Kita lihat sudah sesuai ya. Kemudian kita cek KHS. Ini seharusnya sudah muncul nilainya. Nah, ini sudah muncul ya nilainya ya. Dia mendapatkan huruf E. Bisa juga mencetak semester 6. Ini sesuai ya, E. Kemudian kita transkrip. Nah, sekarang sudah muncul nilai-nilainya. Ini 0 karena belum di entry. Sekarang kita cetak menggunakan SuperAdmin. Cetak KRS. Prodi Sistem Informasi tahun akademik tahun sekarang ya. Tahun sesuai ini ya, 2024 semester genap. Kemudian semesternya pilih 6. Nah, ini sudah muncul ya. Kemudian kita cari misalkan ini ya, cetak. Nah, sudah muncul ya. Nilainya A. Kemudian yang lainnya nilai A. Nah, ini E. Nah, ini jika menggunakan admin ya. Kemudian cetak transkrip melalui admin prodi tahun akademik sekarang, filter, misalkan tahun lama ya. Kita mencari yang 2021. Nah, ini ya sudah muncul ya nilainya E. Baik, untuk fitur sesuai langkah-langkah sudah selesai dari nomor 1 sampai nomor 16.